hitungan ketiga. 1, 2. Dewan Hakim yang mulia, kami percaya bahwasanya dunia yang ingin kami bangun the moment ketika pemerintah sebagai pemerintah yang baik dan bijak mampu memberikan dan menyediakan setiap kebutuhan masyarakatnya, tidak hanya dari skala lokal tapi juga skala internasional. Dewan Hakim yang mulia. Maka dari itu kami percaya dengan adanya penerapan teknologi tinggi dapat meningkatkan perekonomian melalui pengolahan hasil pertanian itu sendiri. Dewan Hakim yang mulia. Kemudian kami memiliki dua poin justifikasi terkait bagaimana kami mendefinisikan penerapan teknologi tinggi. Penerapan teknologi tinggi yang kami maksud dari sisi pro adalah the moment ketika pemerintah dapat menyediakan suatu modifikasi seperti contoh alat panen, kemudian tempat penyimpanan hasil panen, kemudian juga modifikasi alat-alat ataupun bahan-bahan yang dapat disandingkan sebagai modifikasi bagaimana pada akhirnya hasil dari pertanian itu dapat jauh memiliki kualitas yang lebih baik. Dewan Hakim yang mulia. Yang kedua, tentang pengolahan hasil. Nah, yang dimaksud dengan pengolahan hasil yang dimaksud oleh pemerintah adalah di momen ketika pemerintah dapat menyediakan suatu tempat penyimpanan dengan kontrol quality yang jauh lebih baik, sehingga mengapa pada akhirnya ini kami yakini baik, karena di sana akan terjadi yang namanya higienis serta tahan lama yang jauh lebih baik, dan sehingga hasil pengolahan pertanian di sisi melalui penerapan teknologi tinggi ini akan jauh lebih maksimal. Dewan Hakim yang mulia. Kemudian, merujuk kepada poin urgensi kami melihat bagaimana pada akhirnya Indonesia dikenal sebagai negara agrikultural dan lain sebagainya. Ya, namun faktanya, the moment ketika banyak hasil pertanian yang rentan rusak ataupun busuk, dikarenakan apa? Dikarenakan hasil pertanian tersebut tidak diolah oleh teknologi yang tinggi, sehingga hal tersebut dapat merugikan sisi pertanian ataupun para petani. Dewan Hakim yang mulia. Dan yang kedua, urgensi kami adalah the moment ketika hasil pertanian ini hanya monoton saja, seperti contoh hasil dari kedelai itu hanya diolah sebagai tahu dan tempe misalnya. Hasil dari singkong hanya diolah menjadi kerupuk misalnya atau keripik misalnya. Nah, hal ini menjadi suatu urgensi mengapa pada akhirnya Indonesia membutuhkan penerapan teknologi tinggi agar apa? Agar hasil pertanian, hasil pengelolaan hasil dari pertanian itu yang pertama dapat meningkatkan suatu kualitas yang baik, yang kedua dapat dijaga dengan jangka yang panjang, dan yang ketiga dapat melakukan suatu diversifikasi makanan yang itu dapat meningkatkan minat-minat masyarakat, sehingga pada akhirnya akan jauh eksklusivitas terhadap peningkatan hasil pertanian itu sendiri. Dewan Hakim yang mulia. Maka dari itu, pada argumen saya sebagai pembicara pertama, saya akan membawakan pidato dari ulasan sebagai berikut. Pertama, mengapa pada akhirnya hal ini sangat penting. Yang kedua, bagaimana pemerintah akan menerapkan teknologi tinggi ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana contoh-contoh dan mengapa pada akhirnya pengolahan hasil teknologi ini sangat dipentingkan. Pertama, mengapa hal ini sangat penting. Dewan Hakim yang mulia. Kami melihat di status quo, di latar belakang kita, bahwasanya di sektor pertanian masih kurang dari perhatian pemerintah. Dewan Hakim yang mulia. Mengapa ini terjadi di sisi kami melihat bahwasanya tidak semua petani memiliki teknologi yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua petani memiliki kemampuan modal yang baik dan besar. Bukan. Dan yang ketiga, tidak semua petani mendapatkan perhatian seperti contoh bagaimana mereka terkelompok di kelompok tani, yang mana pada akhirnya kelompok tani tersebut dapat didanai dan disokong oleh pemerintah dengan fasilitas-fasilitas yang telah kami jelaskan sebelumnya. Nah, itu masih kurang dari sisi pemerintah. Dewan Hakim yang mulia. Sehingga mengapa ini penting kami sampaikan? Karena kami ingin memberikan eksklusivitas pertanian, hasil pertanian, sehingga para petani tersebut dapat meningkatkan hasil pertaniannya, sehingga di momen ketika petani ini sudah dapat meningkatkan hasil pertaniannya, maka secara tidak langsung perekonomian akan terwujud dari sisi kami. Pertama, peningkatan ekonomi secara per kapita, dan yang kedua, peningkatan ekonomi secara daerah, dan yang terakhir adalah peningkatan ekonomi secara merata. Dewan Hakim yang mulia. Dan tidak dapat dipungkiri, hasil ini akan jauh lebih eksklusif di momen ketika hasil pertanian kita dapat meningkatkan daya saingnya, dapat meningkatkan daya kontrolnya, kontrol kualitinya, sehingga kita dapat meningkatkan distribusi kepada luar negeri, dan pun perekonomian secara nasional dapat meningkat dari sisi kami. Dewan Hakim yang mulia. Dan yang kedua, bagaimana pada akhirnya pemerintah dapat meningkatkan mekanisme ini. Nah, dari sisi mekanisme, kami percaya bahwasanya pemerintah akan bekerja sama yang pertama dengan Direktorat Jenderal
Pertanian dan Pangan Dewan Hakim yang mulia. Dan yang kedua, pemerintah juga akan bekerja sama dengan Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, yang mana dari stakeholder pemerintah tersebut kita akan melakukan tindak lanjut dengan action dengan Dinas Pertanian dan kelompok tani. Mengapa Dinas Pertanian dan kelompok tani ini sangat penting? Satu, kami sebagai pemerintah tidak hanya mengglorifikasi ide-ide mentah, tetapi kita juga melakukan aksi nyata. Karena Dinas Pertanian merupakan dinas di sektor per daerah, yang mana hal itu akan jauh lebih signifikan dalam pengelompokan data. Dan kelompok tani adalah kelompok tani yang dibentuk setiap per kecamatan. Di momen ketika para petani tersebut menjadi satu paguyuban disebut sebagai kelompok tani, di sana kami akan melakukan 3 hal, Dewan Hakim yang mulia. Pertama, kita akan melakukan sosialisasi kepada setiap petani, bagaimana pada akhirnya penerapan teknologi tinggi ini dapat dikembangkan dan dioptimalkan. Yang kedua, kita akan melakukan edukasi. Edukasi di sini adalah kita tidak hanya memberikan suatu sosialisasi, tetapi pemerintah juga melakukan suatu bentuk kerjasama kepada masyarakat petani tersebut agar apa? Agar mereka benar-benar mampu melakukan suatu modifikasinya terhadap penerapan teknologi tinggi ini. Yang terakhir adalah memfasilitasi. Pemerintah juga turut andil bagaimana untuk memfasilitasinya hingga akhir, Dewan Hakim yang mulia. Serta poin yang terakhir adalah seperti contoh, kami memberikan bagaimana pada akhirnya sistem ini akan jauh lebih baik, sistem ini akan jauh lebih optimal. Satu, dari aspek pengelolaan, Dewan Hakim yang mulia. Dari aspek pengelolaan melalui teknologi tinggi, berdasarkan kelompok tani yang kami sudah jelaskan, maka secara tidak langsung kita dapat meningkatkan olah higienisnya, yang itu belum terjadi secara merata. Ya pun ada di masyarakat, tetapi tidak semua petani dapat mewujudkan suatu tingkat higienis yang maksimal. Yang kedua, dari segi penyimpanan. Mengapa penyimpanan kami rasa ini sangat penting? Karena hasil pertanian yang kita ketahui itu tidak bisa bertahan jangka panjang atau harus disimpan di kulkas. Namun jika disimpan di kulkas, maka kandungan zat besi vitaminnya akan berkurang. Maka menurut kami perlu adanya pengelolaan hasil pangan melalui penerapan teknologi tinggi agar apa? Agar penyimpanan tersebut jauh lebih tahan lama, Dewan Hakim yang mulia. Serta yang terakhir adalah kontrol quality. Mengapa kontrol quality ini sangat penting? Karena kita akan memastikan bahwasanya hasil pertanian kita baik-baik saja, siap untuk dijadikan suatu kebutuhan oleh masyarakat, yang akhirnya dapat kita tingkatkan daya saing kita untuk dikirim ke pangsa dunia, Dewan Hakim yang mulia. Sehingga dengan adanya hasil pertanian yang rentan rusak dan busuk serta hasil yang juga monoton, kami percaya dengan adanya penerapan teknologi tinggi dari hasil pengolahan pertanian dapat meningkatkan perekonomian. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kerajaan SSDC, karena satu sudah off cam tadi, karena dimaklumi jaringannya, karena pertama untuk tim rekannya yang lain mohon on cam semua, dan nanti pas karena sekarang sudah dikasih waktu ya kerajaan SSDC, jadi kami minta kepada semua rekan di tim kerajaan SSDC untuk bisa on cam semuanya pas pembicaraan nanti. Dan terkhusus untuk Kak Zainur, nanti boleh dicari lagi jaringannya habis ini dan langsung on cam. Oke, selanjutnya kepada pembicara satu tim kontra dari tim Assalamualaikum Ukhti. Saya persilakan untuk memberikan argumennya. Saya hitung dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih moderator dan terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Rekan berbicara kami dari tim Pro. Sangat disayangkan pada kesempatan kali ini mosi belum sampai oleh tim Pro kelihatannya. Di mana mengapa kami katakan demikian? Karena masih banyak kerancuan ataupun yang belum duduk ataupun belum dijelaskan oleh tim Pro sebelumnya. Yang pertama, topik pembahasan kita yaitu bagaimana meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang ada dengan adanya teknologi tinggi harapan dari tim Pro. Mengapa kami katakan demikian? Karena belum disampaikan oleh tim Pro masyarakat yang bagaimana yang harus ditingkatkan atau meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Apakah semua masyarakat? Apakah hanya masyarakat golongan atas saja yang bisa memenuhi teknologi tinggi tersebut? Apakah bisa semua orang membeli dan memfasilitasi teknologi tersebut? Dan jika seandainya ada pemerintah, apakah pemerintah siap untuk menanggung semua teknologi tinggi yang ada di masyarakat hingga lini ke bawah? Selanjutnya, tim Pro juga hanya menyampaikan tujuan dari teknologi tinggi itu seputar higienis, bagaimana tahan lamanya, segala macamnya. Itu hanyalah yang telah dipikirkan oleh orang-orang sejari dulunya yang notabene-nya itu adalah pemikiran jangka lalu yang tidak bisa lagi dan tidak lagi seharusnya menjadi solusi pada saat sekarang ini. Karena yang hal-hal tersebut telah dilakukan juga dengan orang-orang saat sekarang, dan orang-orang saat sekarang tidak perlu membeli teknologi tinggi untuk memenuhi higien ataupun tahan lama tersebut. Oleh karena itu,
bagus, alangkah lebih bagusnya kita memaksimalkan potensi yang ada dengan adanya yang akan kami sampaikan, yaitu proposal inovasi produksi sederhana tersebut yang relatif murah, fleksibel, dan sudah teruji oleh masyarakat secara keseluruhan hingga sampai lini ke bawah. Dari tadi tim Pro menyampaikan bagaimana teknologi tersebut belum sampai bagaimana teknologi tersebut bisa untuk diterapkan dan apa saja teknologi tersebut. Hanya tadi teknologi yang disebutkan oleh tim Pro seperti kulkas dan hanya berputik pada teknologi yang belum jelas adanya di teknologi tinggi ini. Oleh karena itu, kami dari tim kontra dengan yakin dan percaya bahwasanya adanya penerapan teknologi yang sederhana, inovasi yang sederhana dari masyarakat, itu dapat memacu ekonomi masyarakat itu lebih tinggi secara keseluruhan. Karena dalam adanya secara keseluruhan ekonomi inovasi dari masyarakat yang sederhana saja, itu sudah mencakup untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat tersebut. Dan dengan adanya teknologi sederhana ini, itu dapat memacu bagaimana masyarakat tersebut dapat merata dan dapat lebih fleksibel untuk menerapkan di lini-lini masyarakat hingga tahapan terkecil. Serta untuk di sisi kami, yaitu mengapa kami tidak setuju dengan adanya penerapan teknologi tinggi ini. Yang pertama, yaitu jika seandainya ada penerapan teknologi tinggi, tentunya kita harus memikirkan bagaimana biaya, rancangan, serta bagaimana sampai ke masyarakat golongan terbawah pun bisa dapat memangku menjalankan dari teknologi tinggi ini. Sedangkan di kondisi saat sekarang ini, tim Pro belum mengetahui bagaimana kondisi krisisnya negara kita. Karena negara kita sekarang dalam mengalami yang di fase krisis-krisisnya, apalagi pada masa COVID-19 ini. 400 sampai 500 triliunan habis uang negara untuk hanya di ranah dunia kesehatan, apalagi untuk menerapkan teknologi tinggi ini, apalagi untuk nantinya memberikan penyuluhan-penyuluhan yang tentunya diberikan intensif kepada penyuluh-penyuluh tersebut hingga ke masyarakat. Oleh karena itu tidak efektif di sisi kami, dikarenakan itu hanya saja membuang-buang tenaga, waktu, serta keuangan. Dari masalah harga kami dapat dimenangkan. Selanjutnya, untuk teknologi yang akan kami bawakan, yaitu teknologi inovasi sederhana, di mana teknologi inovasi sederhana ini sudah akan berkembang, sudah terus akan berkembang di masa masyarakat, karena dengan adanya pengalaman masyarakat yang terus terjun, yang terus tentunya memikirkan apa kebaikan-kebaikan untuk pertaniannya, tentunya telah menjadikan itu solusi-solusi yang nyata, impact yang nyata bagi masyarakat. Serta dengan ada inovasi sederhana seperti halnya adanya mesin pengupas jagung yang hanya dari sepeda motor sekarang, dan inovasi-inovasi lainnya yang notabene itu lebih murah, lebih efektif, dan itu juga meningkatkan taraf ekonomi masyarakat tersebut dengan juri yang terhormat. Dan mengapa di sisi kami selanjutnya tidak setuju dengan adanya teknologi tinggi ini, dikarenakan teknologi tinggi ini seperti kita ketahui, apa teknologi tinggi itu tersebut? Teknologi tinggi tersebut adalah teknologi bagaimana kita untuk meningkatkan pengolahan pertanian tersebut dari sisi pengemasan, dalam segi untuk mencegah pertanian bahan baku tersebut untuk lebih layak. Jika seandainya teman-teman dari tim Pro tadi menyampaikan untuk bisa kita ke ranah internasional, itu hanya saja bagaimana kita memaksimalkan di segi bahan baku. Karena jika seandainya bahan baku kita sudah cukup, itu sudah bisa kita untuk mengekspor ke luar negeri, ke tahap internasional. Tidak perlu teknologi tinggi pun, dari negara lain pun akan mengambil pasokan dari negara kita, seperti halnya lumbung padi. Kalau seandainya masyarakat tersebut kita menjadi lumbung padi ASEAN misalnya, dan segala macamnya. Sehingga jika seandainya bahan baku saja sudah tercukupi, tidak banyak di Indonesia, itu sudah cukup bagus dan tidak menjadi daya tarik negara lain untuk mengambil bahan bakunya kepada negara kita. Oleh karena itu tidak perlu teknologi tinggi pun, Indonesia juga akan dipercaya jika seandainya bahan baku tersebut dapat dikelola oleh masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya orang-orang yang berkepentingan atau orang-orang kaya saja yang berpenghasilan tinggi, yang membuat teknologi tinggi, yang bisa kaya raya, yang bisa mengolah hal-hal tersebut. Jika seandainya hanya saja orang-orang tinggi atau teknologi tinggi atau orang-orang kaya saja yang bisa mengadakan itu, tentunya Indonesia pun tidak akan menjamin untuk menerapkan bagaimana bahan baku tersebut bisa diekspor ke luar negeri dengan judul terhormat. Oleh karena itu tidak ada satupun
bantahan ataupun yang bisa kita tuangkan pada saat sekarang ini di status quo kita, apalagi pada saat posisi pandemi saat sekarang ini, tidak ada lagi jadi kekurangan bagi kita untuk meningkatkan pertanian dalam segi inovasi masyarakat dalam alat sederhana. Namun teknologi tinggi pun tidak menjadi suatu patokan bagi Indonesia pada saat sekarang ini untuk mengembangkan pertaniannya, karena masyarakat Indonesia telah mampu bagaimana SDM tersebut bisa berupaya berusaha lebih untuk menggayat pertanian tersebut, baik itu dari bahan baku, dari segi merancang, penyediaan, serta peralatan-peralatan teknologi sederhana pun sudah cukup untuk menjalani metode dari pertanian saat sekarang ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada pembicara 1 dari tim. Assalamualaikum Ukti. Untuk selanjutnya, kepada pembicara 2, tim Pro dari tim Kerajaan SSDC, saya persilakan untuk menyampaikan argumennya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ulang lagi dari awal, Pak. Sudah, tim Pro. Untuk penyampaian argumen saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebentar, Kak. Bisa diulangi kembali? Oke, baik. Untuk Kerajaan SSDC diharapkan untuk kesiapannya. Dalam hitungan ketiga, saya akan mempersilakan kepada pembicara 2 tim Pro untuk segera menyampaikan argumentasinya. 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pidato perdebatan kali ini saya akan mulai. Dalam mosi penerapan teknologi tinggi dalam pengolahan hasil pertanian akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Kami sebagai tim Pro sangat setuju akan mosi perdebatan kita kali ini, tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan menyanggah terlebih dahulu atau merebattle dari pembicara pertama dari tim kontra. Poin pertama, mereka mengatakan bahwa fasilitas atau teknologi tinggi itu sangatlah mahal. Yang perlu diingat di sini adalah teknologi tinggi bukanlah alat yang hanya digambar-gambarkan dengan kata-kata mahal, tetapi teknologi tinggi yang kita maksud adalah merupakan inovasi yang lebih hebat daripada sebelumnya, atau inovasi yang lebih memudahkan semuanya, entah itu petani ataupun masyarakat untuk memanfaatkan dari hasil pertanian itu tersebut. Ingat di sini bahwa teknologi bukanlah sebuah alat mahal. Tentunya fungsi dari teknologi adalah memudahkan, bukan untuk dengan menambah nilai tersiernya. Nah, selanjutnya mereka juga mengatakan bahwa tentu dengan adanya teknologi tinggi yang dirasakan itu hanya untuk masyarakat golongan atas. Mereka salah kaprah, tetapi mereka salah kaprah mengapa? Karena di pembicara pertama kami sudah berkata bahwasannya sudah ada sosialisasi, edukasi, dan juga fasilitasi. Kalian tahu yang namanya sosialisasi pastinya seluruh masyarakat Indonesia. Kita menolak lupa akan program kerja Joko Widodo, bahkan Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, yang sering selalu belusukan ke daerah-daerah kecil, yang daerah-daerah kecil itu banyak sekali pertanian, sehingganya fokus dari pertanian itu adalah masyarakat kecil terlebih dahulu yang nantinya akan berkembang menjadi masyarakat luas yang bertani. Dan kalian juga menolak lupa bahwasanya yang namanya seorang petani tentunya akan hidup di daerah yang mana daerahnya itu lebih condong kepada masyarakat bawah, dan itu tentu tidak bisa sama terhadap apa yang disampaikan oleh tim pembicara kontra tadi. Selanjutnya kita tahu bahwasanya di sini fasilitas yang ditawarkan oleh kami bukanlah sebuah hal yang harus dibayar oleh petani jika ingin memiliki teknologi tinggi, tetapi adalah fasilitas dari pemerintah yang harus dioptimalkan lebih tinggi, dan juga sudah ada kontrol yang sudah disebutkan dari pembicara pertama kami, teknologi dari sistem controllingnya, dan juga ada badan yang mengawasi apakah memang sudah mencapai target yang sudah diinginkan oleh pemerintah tersendiri. Selanjutnya kalian mengatakan bahwa kalian lebih menggaung-gaung tentang inovasi sederhana. Sebenarnya yang dinamakan inovasi sederhana, sedikit ataupun tidak, kalian pasti akan menggunakan teknologi. Nah, tentunya ini akan teknologi. Nah, lalu ketika kalian menggunakan inovasi sederhana, gimana edukasinya? Apakah semua masyarakat atau petani-petani di Indonesia ini bisa paham akan inovasi yang kalian berikan? Dan kalian dari tadi tidak pernah melibatkan pemerintah terhadap cakupannya kalian. Selanjutnya, kita tahu bahwasanya yang dinamakan tidak menggunakan teknologi di sini adalah ketika pertanian itu menggunakan sebuah ajaran nenek moyang yang terdahulu yang 100% menggunakan tenaga totalitas dan juga tangan untuk menggunakan semua produk
ketika produksi ataupun juga ketika distribusi. Nah, ini yang dimaksud ketika kalian tidak menggunakan non-teknologi. Nah, lalu juga kalian menyinggung tentang COVID. Kalian mengatakan bahwa kita sekarang keadaan dalam COVID. Lalu bagaimana kita bisa untuk menggunakan mengoptimalkan teknologi tinggi? Ingat, untuk mengoptimalkan di sini adalah bahwasanya kita mengoptimalkan pertanian dengan pemulihan dengan teknologi tinggi. Ini untuk apa tujuannya? Yaitu pemulihan ekonomi. Nah, pemulihan ekonomi bukankah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat ketika terdampak COVID-19, Dewan Juri yang Mulia, sehingga mosi perdebatan kali ini sangat pro untuk didukung, Dewan Juri yang Mulia. Selanjutnya, kita tahu bahwasannya seperti yang dikatakan tadi bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia sudah sangat meningkat dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang ada. Kita tahu kondisi petani saat ini sangatlah rawan atau sangatlah masih awam ketika tidak bisa dibumbui oleh sosialisasi dan edukasi. Dan juga kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang tidak mencapai kesediaan pangan sandang karena apa? Karena terlambatnya hasil pertanian itu tersendiri. Sehingga dengan teknologi tinggi ini dapat bisa menambah nilai tambah dan produktivitas yang kita inginkan. Kita juga tahu bahwasanya apakah kualitas ini terjamin? Tentunya terjamin karena apa? Karena sudah ada uji klinis dan juga uji laboratorium apakah alat seperti ini bisa untuk digunakan. Kita juga melupakan bahwasanya di setiap perkembangan zaman, revolusi industri terus berkembangnya teknologi untuk membantu semua kemudahan manusia. Dan juga penerapan teknologi tinggi adalah modifikasi dari segala sesuatu yang ada yang sehingga menimbulkan hasil yang lebih baik dan juga dominan seperti yang dijelaskan tadi. Dan juga kita tahu bahwasanya lalu bagaimana langkah pemerintah? Langkah pemerintah sudah sangat jelas kan, sudah seperti belusukan tadi, dan juga bahkan saat ini pemerintah sudah ada program keahlian teknologi pengolahan hasil pertanian atau TPHP di banyak sekali SMK di Indonesia. Ini merupakan salah satu pendukung pemerintah untuk menggunakan teknologi tinggi untuk pengolahan hasil pertanian. Bukankah pemerintah sangat mendukung hal seperti ini? Lalu apakah berbahaya dengan seperti ini? Tentunya tidak berbahaya, karena yang namanya teknologi tinggi dalam pertanian, pengolahan hasil pertanian, kita pasti menggunakan ilmu dari matematika dan juga pengetahuan sains, pengetahuan alam, dan ini juga pasti akan semakin membawa dampak positif terhadap pertanian di Indonesia. Lalu kita juga tahu ketika kalian mengatakan dengan hal sederhana, kita cukup sederhana dan teknologi, nah itu pencakupannya ketika kita melihat sebuah pertanian yang di sana pertaniannya itu tidak menggunakan alat teknologi tinggi, pasti di sana distribusinya itu hanya untuk keluarga tersendiri atau keluarga besarnya di satu daerah kecil. Nah, tetapi dengan adanya teknologi tinggi, dengan banyaknya nilai produktivitas yang sebelumnya hanya bisa menghasilkan sekian persen, dan akhirnya dengan adanya teknologi tinggi bisa menghasilkan lebih banyak, akhirnya mereka bisa untuk memberikan ke daerah luar dan juga sehingga membuat seluruh masyarakat Indonesia tersedia, bahkan bisa mengekspor. Kita juga lupa akan bagaimana negara Jepang dan juga Australia menggunakan teknologi tinggi untuk mengolah hasil pertanian, dan hasilnya sangat sudah jelas bahwa mereka negara maju. Apakah kita tidak mau meniru mereka? Tentunya kita harus bisa untuk memodifikasi hal-hal yang harus kita telah. Dan juga contohnya seperti teknologi transplanter atau Indo-Combine Harvester, yaitu pemotongan atau pengantongan padi. Tentunya ini merupakan cara cepat untuk menambah produktivitas. Jadi tugas kita adalah rumusnya di sini ketika kita mau meningkatkan kesejahteraan mencakup seluruh kebutuhan, yang harus perlu dilakukan adalah meningkatkan produktivitas lebih cepat, dominan, akurat, dan juga efisien. Nah, akhirnya seperti produk-produk yang ditawarkan teknologi tinggi dari pemerintah ini sini sangatlah mendukung Dewan Juri yang Mulia untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Akhirnya seluruh masyarakat dari Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan merasakan dengan secara merata tanpa ada yang merasakan, oh saya tidak pernah mendapatkan beras dari pemerintah, atau saya tidak menemukan hasil pertanian dari program pemerintah. Itu tidak akan terjadi dengan hanya percepatan produktivitas dengan memperhatikan kualitas. Dan juga seperti yang buktinya adalah di Sulawesi Barat dengan teknologi yang bisa menggunakan buah pisang yang semakin lebih baik, akhirnya banyak diekspor ke banyak negara, sehingga pada masih perdebatan kita kali ini kami sangat setuju. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada pembicara 2 dari tim pro. Selanjutnya kepada pembicara 2 dari tim kontra dari tim Assalamualaikum Ukhti. Saya persilakan untuk menyampaikan argumentasinya dalam hitungan ketiga. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pidato akan saya akan mempersilakan pada hitungan ketiga. Oke, siap. 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator dan Dewan Juri yang terhormat. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dari diskusi kita pada hari ini.
Dewan Juri yang terhormat, kita sama-sama mendengar bahwasanya pembicara pertama dari tim Pro tidak menjelaskan secara detail, tidak menjelaskan secara jelas bagaimana definisi dari teknologi tinggi tersebut. Dan sudah kemudian setelah dibatasi bahwasanya telah dijelaskan kembali oleh pembicara pertama dari tim kami, tim kontra, bahwasanya teknologi tinggi tersebut teknologi yang memang menggunakan alat-alat yang mahal, alat yang tidak sederhana, yang seperti mesin dan lain sebagainya. Itu saya ambil contoh ya, dan terhormat. Kemudian sangat disayangkan kembali, itu padahal sudah didefinisikan oleh pembicara pertama dari tim kontra kami, definisikan ulang, dan didefinisikan lagi oleh pembicara kedua dari tim pro. Sangat disayangkan. Kemudian dari Juntur yang terhormat, saya ingin mempertanyakan kembali terkait bagaimana peningkatan hasil yang definisi terkait peningkatan hasil tadi, terkait teknologi tinggi tadi dan Juntur yang terhormat. Tim pro mengatakan bahwasanya teknologi tinggi tersebut adalah alat-alat yang bisa meningkatkan hasil dari sebelum-sebelumnya. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya dari tim pro tadi, segala sesuatu alat tujuannya itu untuk meningkatkan hasil dan Juntur terhormat. Saya ingin bertanya dan Juntur terhormat, sebagai contoh dalam pertanian saja. Kemudian ketika kita menggunakan cangkul dan menggunakan tangan, itu artinya cangkul teknologi tinggi dan Juntur terhormat. Apakah demikian? Saya rasa masyarakat tidak perlu memahami hal-hal, tidak perlu mempunyai effort yang cukup tinggi dan Juntur terhormat untuk memahami cara menggunakan cangkul atau cara menggunakan gunting untuk membungkus makanan, untuk mengolah makanan. Dewan Juntur terhormat, untuk bagaimana yang seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, pembicara pertama, keefektivitasan tersebut itu selalu menjadi fokusan dari setiap produksi Dewan Juntur terhormat. Itu yang perlu saya luruskan dari pembicara-pembicara dari tim teman kami dari tim pro. Dewan Juri yang terhormat, kemudian dikatakan Dewan Juri yang terhormat, bagaimana tim pro bakal melakukan sosialisasi. Kita sama-sama mengetahui Dewan Juri yang terhormat, negara kita sedang dilanda krisis COVID, Dewan Juri yang terhormat. Tentu untuk sosialisasi, untuk memahamkan masyarakat butuh waktu yang panjang, Dewan Juri yang terhormat. Kita sama-sama mengetahui, tadi dibahas bagaimana banyak SMK pertanian dan lain sebagainya. Tapi Dewan Juri yang terhormat, untuk profesi petani pada saat sekarang ini itu 50% itu tamatan SD Dewan Juri yang terhormat. Dan sebagian besarnya lagi itu tamatan SMP Dewan Juri yang terhormat. Itu artinya masyarakat butuh waktu yang lama untuk memahamkan bagaimana teknologi tinggi ini Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, itu artinya sosialisasi ini tidak bisa menjadi solusi Dewan Juri yang terhormat untuk memahamkan masyarakat bagaimana pemahaman masyarakat untuk menggunakan teknologi tinggi ini Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, pada saat sekarang ini tentunya kita lebih mementingkan aspek-aspek efektivitas, aspek-aspek efisiensi, bagaimana perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan pengelolaan dengan teknologi sederhana Dewan Juri yang terhormat. Seperti saya agak bingung Dewan Juri yang terhormat karena teman saya dari tim pro tidak duduk konsep dari bagaimana teknologi sederhana tadi. Teknologi sederhana tadi seperti alat pengupas kentang dengan sepeda motor tadi. Memang apa susahnya masyarakat paham untuk menggas sepeda motor saja? Seperti atau dengan sepeda, mengayuh sepeda saja Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, kemudian masyarakat tidak perlu mengeluarkan seperti yang saya didefinisikan oleh pembicara pertama tadi, masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak, begitu juga pemerintahan, karena kita sama-sama sepakat Dewan Juri yang terhormat untuk teknologi tinggi pada saat sekarang ini mempunyai biaya yang sangat mahal. Kemudian dikatakan tadi contohnya di Jepang dan lain sebagainya. Di Jepang itu masyarakatnya sudah menggunakan traktor dan lain sebagainya. Tapi faktanya Dewan Juri yang terhormat, masyarakat Indonesia belum semuanya mampu untuk membeli traktor, belum semuanya mampu untuk menggunakan traktor. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan definisi tadi itu artinya hal-hal yang disampaikan oleh tim pro tidak dapat memenuhi solusi-solusi perekonomian yang ada saat sekarang ini Dewan Juri terhormat. Kemudian Dewan Juri terhormat dijelaskan dari tadi bagaimana tim pro mengagung-agungkan higienis, aspek quality control dan lain sebagainya. Tapi Dewan Juri yang terhormat, kelebihan dari pengelolaan yang sederhana ini
ada sebuah human touch, ada sebuah human touch atau sentuhan dari manusia yang dapat meningkatkan kualitas ini Dewan Jurnal Terhormat tanpa teknologi tersebut. Kemudian Dewan Jurnal Terhormat kita disebutkan ada aspek higienis dan lain sebagainya, tapi tidak dihubungkan dengan aspek-aspek perekonomian. Mohon maaf, tidak dihubungkan dengan aspek-aspek bagaimana masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kita sama-sama melihat contoh untuk kualitas dan kualitas dari rasa dari pengolahan tradisional tadi seperti dari Sumatera Barat, itu pengolahannya dari bambu dan itu sangat sederhana dan saya setelah di pengelolaannya tersebut itu tetap terjaga aspek kehigienisannya dan masyarakat pun juga tetap mempunyai dapat meningkatkan ekonominya dengan hal ini. Tertarik kita bukan ke depannya Dewan Jawa Terhormat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ke depannya, apalagi saat sekarang ini. Kita tidak perlu hal-hal yang berlibat seperti quality control, higienis dengan bahasa-bahasa yang tinggi seperti itu yang terhormat. Saya yakin kebersihan dan kualitas pun tetap terjaga dengan teknologi sederhana ini dan Dewan Terhormat. Oleh sebab itu dengan solusi dari tim kontra kami, saya rasa sudah cukup efektif dalam menghadapi keadaan saat. Oke, baik. Berarti waktunya berlebih ya, dan tidak ada tambahan dari pembicara dua tim kontra. Oke, baik. Selanjutnya kepada apakah sudah siap? Akan saya persilakan untuk membacakan argumentasinya atau menyampaikan argumentasinya dalam tiga. Halo, kepada pembicara. Abi masih mute di mic-nya. Apakah suara saya masih jelas? Halo? Halo, cek. Oke, udah clear. Ya udah. Izin Apakah mengusulkan sudah- moderator? Sebentar, izin mengusulkan boleh? Boleh, Bang Edwin. Maksudnya gini, untuk memulai berbicara, untuk hitungan mundurnya biar diserahkan kepada pembicara saja gimana? Oke. Jadi nanti teman-teman bakal start waktunya setelah countdown dari masing-masing bicara. Misalnya gini kan, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baru teman-teman start waktunya. Oke ya, nanti repot juga kan moderatornya ngulang terus. Oke, itu aja. Makasih. Makasih Bang. Mungkin langsung aja ya kepada tim pembicara 3 tim pro untuk menghitung mundur sendiri ketika ingin menyampaikan argumentasinya. Baik, kami hitung dari 3, 2, 1. Revolusi industri sudah mengantarkan kita terhadap bagaimana pengolahan dari poin revolusi industri 4.0 mengajarkan bagaimana pengoptimalisasian hasil pertanian melalui dengan adanya teknologi tinggi. Yang dimaksudkan teknologi tinggi sudah dijelaskan oleh tim kami dari pembicara pertama, bagaimana optimalisasi penggunaan dari penggunaan hasil pertanian itu dapat mampu memberikan rasa optimal bagi hasil pertanian terhadap nilai guna bagi masyarakat itu menjadi produk yang unggul dan dapat bersaing terhadap kancah domestik maupun bisa menjadi nilai ekspor pada akhirnya dan akan mampu memberikan salah satu fungsi bagi nilai ekonomi masyarakat ke depannya. Baik, terima kasih Dewan Juri yang kami hormati. Kami berdiri di sini mempercayai bahwa suatu negara yang akan optimis terhadap masyarakatnya untuk memberikan salah satu sumbangsi nyata terhadap perekonomian masyarakatnya adalah bagaimana tim kami adalah tim yang sudah memberikan rasa optimis daripada tim lawan yang sampai saat ini mereka sudah tidak mampu memberikan rasa pesimis yang pada akhirnya mereka hanya mampu memberikan rasa teknologi sederhana dan mereka pesimis terhadap bagaimana pemanfaatan teknologi itu sendiri dengan adanya pembiayaan yang mahal dan tidak adanya kontrol dari masyarakat sehingga mereka tidak dapat mampu mengelola atau memanfaatkan
nilai atau teknologi tinggi itu untuk menjadikan hasil pertanian itu sendiri. Hal itu sudah kami jawab dengan adanya mekanisme-mekanisme yang kami sudah sebutkan, dengan adanya sistem sosialisasi, dengan memberikan daya tampung bagi masyarakat untuk bisa memberikan aspirasi pada bagaimana hasil pertanian ini bisa dapat mampu menghasilkan bibit atau menghasilkan hasil produksi yang dapat mampu menjadi daya saing unggul terhadap nilai ekonomi itu sendiri. Yang kedua, juga kami sudah memberikan rasa kekhawatiran dari tim lawan dengan adanya bagaimana nilai ekonomi yang artinya nilai kemahalan yang sudah dikhawatirkan mereka, nilai mahal itu tidak diperhitungkan bagaimana masyarakat mampu untuk membayarkan seperti halnya bensin perawatan yang sangat tinggi dengan mereka dengan adanya teknologi tinggi. Namun dengan realitasnya penggunaan teknologi tinggi ini justru dapat mampu meningkatkan taraf ekonomi. Dengan taraf ekonomi yang sudah meningkat, maka masyarakat dapat mampu mengelola dan mengoptimalkan teknologi-teknologi yang sudah dia miliki. Yang kedua adalah fasilitas. Kami sudah memberikan kerjasama bagi Direktorat Jenderal dan Pangan, di mana Direktorat Pangan dan Pertanian dan Pangan sudah kepada para petani dan para pekebun untuk memberikan fasilitas terhadap petani berupa alat dan mesin yang berupa kecanggihan-kecanggihan ini untuk menopang bagaimana hasil pertanian itu dapat mampu memberikan daya efisiensi dan memberikan daya efektivitas terhadap penggunaan hasil pertanian itu sendiri. Oleh karena itu, bantahan-bantahan yang sudah dikhawatirkan oleh tim lawan sudah terbantahkan dengan adanya mekanisme yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Selain daripada itu juga, poin efektivitas dan efisiensi yang digaung-gaungkan oleh tim lawan sudah kami memberikan salah satu upaya bahwa dengan adanya teknologi tinggi, kami mampu memberikan rasa efektivitas dan efisiensi daripada ketika mereka menggunakan teknologi rendah dengan tidak adanya daya kontrol dari masyarakat, dengan tidak ada kontrol dari pemerintah maupun masyarakat bagaimana cara penggunaannya, dengan adanya teknologi rendah ketika tidak dapat mampu mengalokasikan waktu yang rentan dengan hasil yang harus dikejar oleh para peminat atau supply ataupun demand, mereka tidak dapat mampu mengontrol hal tersebut. Namun dengan adanya teknologi tinggi, dengan adanya kerjasama oleh pemerintah dapat mengontrol dengan adanya bantuan-bantuan atau penganggaran yang sudah diberikan atau alokasikan dana oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, poin efektivitas yang dengan efisiensi itu sudah dapat kami jawab dengan adanya teknologi tinggi. Itu juga memberikan poin kemudahan, bukan lantas dengan adanya cangkul mereka lebih mudah dan mampu menyerap pengetahuan. Justru dengan adanya edukasi yang kami memberikan bahwa dalam cara memanen padi dan juga memanen hasil dari memanen hingga hasil panen, mereka dapat mampu juga kami edukasi. Tidak hanya edukasi, tapi juga memberikan pendampingan bagaimana hasil pertanian yang semisal contoh. Salah satu contoh di kota Yogyakarta, ketika hasil panen berupa pisang, semisal contoh pisang, kita dapat memberikan dampingan terhadap kerupuk kulit pisang, di mana dalam statistik Menteri Kemenparekraf Kementerian memberikan salah satu daya inovasinya ketika pemerintah sudah dapat bisa mampu memberikan program daya inovasi terhadap hasil penelitian itu sendiri, maka masyarakat akan mampu terus memberikan daya inovasi melalui apa? Melalui teknologi canggih ini dapat mampu memberikan salah satu contoh bentuk nyata, salah satu produk yang bisa kita daya saing ketika mereka mampu memberikan hasil yang jelas. Kerupuk kulit pisang, hasil tani dari CV Mekarsari mampu memberikan sumbangsi nilai ekonomi masyarakat terhadap bagaimana nilai taraf kemandirian masyarakat pada akhirnya dapat menopang dari kemandirian itu sendiri. Yang kedua adalah adanya produk rengginang ubi kayu, di mana produk hal ini sederhana, tetapi dengan adanya quality control, uji klinis yang sudah kami paparkan sebelumnya dengan lebih modern, dapat mampu menghasilkan hasil unggul terhadap bagaimana walaupun masyarakat desa menghasilkan hasil tani yang sederhana, tetapi mereka memiliki pendampingan dari pemerintah dengan adanya
pendampingan, dengan adanya edukasi, pengontrolan dari setiap kualitas dari produk itu sendiri, mampu memberikan salah satu dampak ekonomi itu sendiri. Yang ketiga adalah bagaimana pemerintah juga tidak hanya mampu untuk memberikan edukasi dan itu, tapi juga memberikan saling kerjasama bahwa produk yang sudah kami hasilkan dari hasil tani ini memberikan salah satu impact terhadap masyarakat ke depannya, agar mereka dapat mampu memberikan nilai swasembada pangan yang dapat mampu berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhan pangan secara nasional. Tidak hanya itu, hal ini juga mampu terhadap daya saing UMKM yang sudah mampu memberikan nilai sumbangsi PDB atau ekonomi terhadap nasional senilai 7.500 miliar atau triliun, bahkan dengan adanya sumbangsi dari pertanian itu sendiri. Kami yakin dengan adanya ini dapat mampu memberikan hasil pertanian yang lebih efektivitas dan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada pembicara 3 dari tim Pro. Selanjutnya, saya persilakan kepada pembicara 3 dari tim Kontra, yaitu dari tim Assalamualaikum Ukti, untuk memberikan argumentasinya. Dipersilakan kepada pembicara 3 untuk menghitung sendiri dalam memulai pemberian argumentasinya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bang Taufik. Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dengan juri yang terhormat, di bawah naungan MOSI, penerapan teknologi tinggi dalam pengolahan hasil pertanian akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dewan juri yang terhormat, tampaknya tim Pro tidak bisa sama sekali menyentuh spirit of motion kita kali ini. Yang pertama, kami tidak menampik bahwa penerapan teknologi tinggi dapat memudahkan masyarakat itu sendiri, tetapi tidak dengan cara menindas. Dewan juri yang terhormat, tim Pro harus paham dengan status quo yang terjadi sekarang. Seharusnya tim Pro lah selaku tim pemerintah yang harus paham terkait situasi dan kondisi saat ini. Masih banyak permasalahan yang lebih urgensi dan dari penerapan teknologi tinggi ini. Bagaimana pemerintah untuk bisa kembali dari pandemi kita kali ini? Dewan juri yang terhormat, tim Pro terlalu jauh berhayal mengenai ekspor tersebut. Sedangkan itu bukan merupakan spirit of motion kita kali ini. Di sini seharusnya masyarakat yang seperti apa yang ditargetkan oleh tim Pro? Apakah masyarakat yang punya uang saja atau masyarakat yang memiliki ilmu tentang pengolahan saja, sedangkan masyarakat miskin dan yang mungkin pengetahuannya rendah itu bagaimana? Dan ini sayangnya tidak disentuh oleh tim Pro itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, tim Pro tidak menjelaskan regulasi bagaimana pendanaannya dan bagaimana menjangkau masyarakat tersebut. Sedangkan di sisi kami ini dengan menggunakan inovasi sederhana yang bisa lebih mudah dicontohkan oleh masyarakat, sehingga ini bisa lebih mudah untuk diterapkan. Dewan juri yang terhormat, mari kita bedah mengapa ini bisa dibenarkan dari sisi kami. Pertama, alokasi dana. Bagaimana masyarakat itu bisa menerapkan teknologi tinggi ini, sedangkan teknologi tinggi tersebut relatif mahal yang telah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Dewan juri yang terhormat, dapat kita ketahui bahwasanya pemerintah sudah bersusah payah untuk bangkit dari pandemi kali ini. Dengan cara memaksakan untuk penerapan teknologi tinggi ini, maka itu secara tidak langsung memaksakan pemerintah untuk menyusahkan pemerintah, menambahkan kesusahan pemerintah untuk bangkit dari pandemi kita kali ini. Dewan juri yang terhormat, daripada teknologi tinggi ini, masyarakat lebih baik untuk menggunakan inovasi sederhana, sehingga ini dapat bisa memangkas biaya pengolahan atau biaya produksi tersebut. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya belum adanya edukasi yang nyata mengenai teknologi tinggi tersebut. Dewan juri yang terhormat, bagaimana menggunakan alat tersebut dan bagaimana alat tersebut bisa berproduksi dengan baik, sehingga masyarakat belum bisa secara langsung menerapkan teknologi tinggi ini. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya Dewan juri yang terhormat, biaya perawatan atas alat teknologi tinggi tersebut juga merupakan permasalahan, karena ini juga memerlukan biaya yang cukup tinggi. Dewan juri yang terhormat, dengan ini
dengan ini masyarakat dengan ini akan sehingga tidak akan adanya tercapai peningkatan ekonomi dalam masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana pemerintah ingin memberikan bantuan sedangkan status quo yang sekarang terjadi, pemerintah masih terhambat atas krisis ini Dewan Juri yang terhormat. Ini maka menghalang pemerintah untuk bangkit dari pandemi tersebut Dewan Juri yang terhormat. Masyarakat biasa juga bisa melakukan keamanan dalam produk pangan atau pengolahan hasil pangan tersebut Dewan Juri yang terhormat. Masyarakat juga bisa uji klinis kesehatan makanan atau pangan tersebut melalui BPOM, sehingga ini tidak ada alasan lagi masalah higienis dari sisi kami Dewan Juri yang terhormat. Dan juga inovasi sederhana ini jauh lebih ekonomis dengan teknologi tinggi Dewan Juri yang terhormat. Dengan inovasi sederhana ini masyarakat lain bisa mencontohkan, bisa lebih mudah untuk menyontohkan, misalnya tetangganya yang bisa berinovasi dan bisa tetangga-tetangga lain bisa mencontohkan inovasi-inovasi ini, dan ini mudah diterapkan di kalangan masyarakat Dewan Juri yang terhormat tanpa adanya lagi social control, tanpa ada lagi tahapan-tahapan yang lebih ribet, dan itu bisa memakan waktu yang panjang, sehingga penerapan inovasi sederhana ini bisa lebih cepat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri Dewan Juri terhormat. Di samping itu, kita juga akan menerapkan sosialisasi bekerjasama dengan pemerintah dan BPOM mengenai kehigienisan dan keamanan pangan itu sendiri Dewan Juri terhormat. Dengan inovasi ini yang mudah dan lebih ekonomis, ini bisa lebih mudah untuk meningkatkan ekonomi ini sendiri, karena secara ekonomi saja ini jauh lebih murah atau lebih murah dari teknologi tinggi itu tersebut Dewan Juri yang terhormat. Pengolahan hasil pertanian masyarakat sekarang ini juga unggul Dewan Juri yang terhormat dan dapat bersaing. Yang disampaikan oleh tim pro yang menggaung-gaungkan keunggulan Dewan Juri yang terhormat, tidak akan adanya efisiensi jika banyak langkah-langkah yang harus dilakukan tersebut Dewan Juri yang terhormat. Lebih baik inovasi-inovasi yang sederhana, yang mudah untuk diterapkan itu bisa didorong oleh pemerintah Dewan Juri yang terhormat, sehingga pengembangan tersebut bisa lebih cepat untuk dilakukan Dewan Juri yang terhormat. Kita contoh bahwasanya dadi asli Sumatera Barat itu dengan pengolahan yang sederhana dari masyarakat itu juga bisa menjadi keunggulan dari masyarakat Sumatera Barat itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Itu merupakan contoh sederhana bahwasanya pengolahan ini bukanlah tidak menjadi alasan bahwasanya produk pangan itu sendiri tidak unggul Dewan Juri yang terhormat. Tergantung dengan masyarakat itu sendiri bagaimana pemerintah untuk mensosialisasikan kehigienisan dan keamanan pangan itu sendiri Dewan Juri terhormat. Maka dari itu, dengan penerapan inovasi teknologi sederhana ini, maka penerapan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ini lebih mudah Dewan Juri yang terhormat. Untuk masalah swasembada pangan itu merupakan masalah kuantitas Dewan Juri yang terhormat, bukan masalah mengenai pengolahan hasil pertanian itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Dengan lugas tegas dan mantap kami bangga memenangkan mosi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada tim pembicara ketiga dari tim kontra yang sudah menyampaikan argumentasinya. Selanjutnya dipersilahkan kepada reply dari tim kontra untuk menyampaikan keseluruhan dari tim reply speech dari tim kontra kepada Bang Taufik, Bang Hasbi, mohon maaf, kepada Bang Hasbi dipersilakan untuk menyampaikan. Saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, dan 1. Sampailah kita di akhir perdebatan kita pada kesempatan kali ini, di mana sampai saat sekarang ini, dari tim pro sangat disayangkan tidak dapat membawakan proposal dengan jelas
sampai sejauh ini pada mosi perdebatan kita kali ini. Mengapa kami katakan demikian? Karena tim pro dapat dimenangkan jika seandainya tim pro dapat menjawab beberapa kekhawatiran dari masyarakat. Yang pertama, bagaimana tim pro dapat menyajikan teknologi tinggi dapat hingga sampai ke lini akhir ini masyarakat secara keseluruhan tanpa ada kesenjangan sosial antar masyarakat, di mana tentunya masyarakat di saat sekarang ini, di saat COVID-19 ini keterpurukan yang ada, sehingga untuk mencari suap nasi saya sudah sangat sulit adanya, sehingga butuh bagaimana caranya untuk melakukan teknologi tinggi tersebut yang notabene akan untuk dapat kesulitan untuk menerapkan teknologi tinggi tersebut. Jika seandainya teknologi tersebut dapat diterapkan hingga masyarakat secara keseluruhan. Sehingga untuk yang kedua, jika seandainya tim pro dapat meyakini bahwasanya teknologi tinggi ini dapat untuk secara keseluruhan membantai ataupun dijalankan sesuai dengan bagaimana mestinya dari pengertiannya. Teknologi tinggi ini bukan hanya sekedar bagaimana kita mempermudah pertanian itu, namun teknologi tinggi ini yang diharapkan itu mencapai titik tinggi ataupun mencapai memang industri di mana industri tersebut mahal adanya untuk mengadakan pabrik ataupun segala macamnya. Oleh karena itu kami di seksi kontra dengan yakin dan percaya bahwasanya teknologi tinggi ini tidak efektif adanya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pada saat sekarang ini. Karena hanya saja teknologi tinggi tersebut hanya akan menguntungkan di sisi pemerintah ataupun di sisi hanya orang-orang yang latar belakangnya telah memiliki modal ataupun masyarakat golongan ke atas. Oleh karena itu kami dalam seksi kontra sangat menyayangi dan sangat yakin bahwasanya jika seandainya teknologi tinggi ini tidak akan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, karena masyarakat tentunya butuh bagaimana pemahaman. Jika seandainya dari pemerintah saja hanya pemimpinan Jokowi ataupun dari menteri saja yang berusukan, itu tidak ada gunanya, hanya menghambur-hamburkan uang saja. Namun bagaimana sosialisasi hingga masyarakat pun tidak yakin kami akan lakukan secara efektif. Selanjutnya, di sisi kami dari untuk argumen-argumen kami yang telah tidak terbantahkan, yaitu di mana pada saat sekarang ini teknologi tersebut masyarakat tidak akan mudah untuk dapat meyakini masyarakat tersebut dapat untuk bisa dilakukan di masyarakat secara keseluruhan. Dikarenakan masyarakat sekarang butuh bagaimana pemerintah hanya meninggikan ataupun modalnya ataupun bagaimana bahan bakunya dapat terbuat dan terlaksana di sisi masyarakat. Oleh karena itu masyarakat tidak mau lagi yang mahal-mahal dan tidak mau lagi bagaimana masyarakat tersebut dirugikan. Oleh karena itu lebih baik masyarakat untuk dapat menjalani proses pertaniannya sampai saat sekarang ini sesuai dengan kemampuannya, SDM-nya, dan bagaimana orang tersebut dapat melakukan inovasinya dengan sederhana yang tentunya mampu untuk dijalankan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oleh karena itu dengan hal itu saja masyarakat telah mampu mencapai bagaimana bahan baku tersebut cukup dan bagaimana bahan baku tersebut ada dan bisa diekspor dan banyak adanya di negara kita. Oleh karena itu kami yakin dan percaya dengan adanya teknologi tanpa teknologi tinggi pun dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan adanya teknologi inovasi sederhana saja, dan teknologi inovasi sederhana tersebut bisa untuk mampu menggapai bahan baku yang cukup dan maksimal di negara kita, baik itu dalam pembuatan bahan baku yang banyak, bahan baku yang bagus, dan lebih mudah, efisien, dan menarik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada reply speech dari tim kontra yang sudah menyampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada reply speech dari reply pro. Apakah sudah siap? Oke, sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Saya akan memulai replay speaker saya dari hitungan 3, 2, 1. Bentar, oke. Dewan Hakim yang mulia, akhir perdebatan kita hanya memiliki satu justifikasi, yaitu butuh atau tidak penerapan teknologi ini. Sebenarnya sederhana, Dewan Hakim yang mulia. Tim pro muncul dengan standing argumentasi bahwasanya penerapan teknologi tinggi itu sangat diperlukan bagaimana untuk mengelola kesejahteraan dan hasil panen
dari pertanian. Sedangkan dari sisi kontra, mereka berdiri bahwasanya mengglorifikasi adanya inovasi sederhana dan lain sebagainya. Tujuan utama tim pro dan tim kontra sama-sama bagus, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas hasil pertanian, bukan? Namun sebelum itu, mari kita lihat bagaimana inkonsisten terjadi dari sisi kontra Dewan Hakim yang mulia. Pertama, mereka membawakan status quo bahwasanya terkait hal-hal seperti adanya COVID-19 dan lain sebagainya, yang padahal itu tidak terjadi di proposal kita Dewan Hakim yang mulia. Ia pun itu terjadi terhadap bagaimana sosialisasi akan sulit dilakukan, pun mensosialisasikan inovasi sederhana di masa COVID pandemi, itu juga tidak akan pernah eksklusif Dewan Hakim yang mulia. Artinya dari sisi mereka juga sudah kandas di argumentasi mereka Dewan Hakim yang mulia. Kedua, kelemahan mereka adalah the moment ketika mereka mengatakan inovasi sederhana, apakah dengan inovasi sederhana dapat menjawab 3 urgensi yang ditawarkan oleh tim pro? Yang pertama, apakah inovasi sederhana dapat menjawab bagaimana hasil pertanian yang rentan busuk? Yang kedua, bagaimana inovasi sederhana dapat menjawab ketika hasil pertanian tidak dapat di jangka panjang? Dan yang ketiga adalah the moment ketika tim kontra juga tidak menjamin apakah dengan hanya model inovasi sederhana pada akhirnya tingkat kualitas hasil tani di negara kita mampu dimodifikasi seperti yang telah kita tawarkan sebagai tim pro. Jawabannya tidak Dewan Hakim yang mulia. Mereka hanya mengatakan oke, cukup dengan inovasi sederhana, mereka dapat masyarakat itu sederhana, tidak membutuhkan banyak biaya, mereka tidak membutuhkan banyak teknologi yang rumit dan lain sebagainya. Pun dari sisi mereka lupa satu hal, bagaimana pada akhirnya inovasi sederhana ini dapat diterima, bukan? Yang kedua, bagaimana pada akhirnya inovasi sederhana ini dapat juga diterima masyarakat secara umum Dewan Hakim yang mulia. Itu juga tidak pernah dijelaskan dari sisi mereka. Mereka kemudian menantang satu hal kepada kami tim pro. Di momen ketika apakah teknologi sederhana ini, teknologi tinggi ini dapat diterima semua masyarakat, jawabannya adalah iya. Jadi mekanisme kita sudah menjelaskan bagaimana pemerintah dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Taman dan Pangan, kemudian juga bekerja sama dengan Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, dan juga pada akhirnya di sana akan ada dinas dan bersinergi dengan kelompok tani Dewan Hakim yang mulia. Artinya di sana sudah ada mekanisme the moment ketika pemerintah dapat menjamin hal itu akan sampai di masyarakat Dewan Hakim yang mulia. Dan yang kedua, mengapa pada akhirnya kami yakin dan percaya bahwasanya teknologi tinggi ini akan menjadi di sisi kami. Karena dengan adanya bahan lama ataupun serat ataupun mutu dari hasil pertanian itu, dan yang kedua kita juga dapat memodifikasi Dewan Hakim yang mulia, sehingga dengan adanya modifikasi ini kita dapat mampu memberikan suatu variasi atau kita dapat mampu menciptakan inovasi-inovasi terhadap produk-produk tersebut. Nah, dengan adanya produk-produk tersebut, dengan adanya bahan pertanian yang sudah dapat dijaga dengan jangka yang panjang, lebih panjang, kemudian mutunya juga lebih terjamin, kemudian variasinya juga jauh lebih bagus, maka artinya apa? Maka sisi produktivitas dari sisi pemerintah dapat terwujud Dewan Hakim yang mulia. Nah, itu tidak hanya terjadi di sisi pemerintah, itu tidak hanya terjadi di sisi orang-orang kaya saja. Ya pun itu terjadi di sisi pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah yang masyarakat petani itu Dewan Hakim yang mulia. Nah, di momen ketika mereka mampu menyampaikan variasi-variasi yang baru segala macam, maka cara tidak langsung ini akan mewujudkan perekonomian tani yang jauh lebih baik, kesejahteraan petani yang jauh lebih baik, sehingga pendapatan daerah bahkan pendapatan nasional akan juga signifikan meningkat Dewan Hakim yang mulia. Sedangkan dari sisi mereka tidak dapat menjamin apakah dengan hanya kebutuhan inovasi sederhana dapat menjamin, dan yang jauh lebih eksklusivitas dari sisi kami ketika teknologi tinggi di bawah pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan evaluasi di momen ketika adanya suatu kekurangan dan kelemahan Dewan Hakim yang mulia. Sehingga kami bangga sebagai tim pro. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada replay speech dari tim pro yang sudah menyampaikan. Gimana rekan-rekan, apakah masih tegang? Kayaknya debat kita pada hari ini udah siap ya. Mungkin kepada rekan-rekan dari tim pro dan tim kontra boleh live. Untuk verbal juri akan disampaikan secara keseluruhan nantinya pada pengumuman yang akan masuk semifinal. Jadi kepada rekan-rekan boleh out dari room terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada tim.